Perkenalkan, saya Sari Devona, salah satu dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah pengantar akuntansi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada Fakultas Ekonomi, baik pada jurusan akuntansi, manajemen, maupun ekonomi pembangunan. Mata kuliah pengantar akuntansi ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Mata kuliah pengantar akuntansi bertujuan untuk memperkenalkan konsep akuntansi dan memberikan pengetahuan tentang persamaan akuntansi, teknik pemrosesan data transaksi yang terdiri atas jurnal, buku besar, neraca lajur, dan penyusunan laporan keuangan, baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang penyajian laporan keuangan yang dimulai dari konsep akuntansi dan pelaporan keuangan, kemudian juga ada transaksi bisnis dan metode dokumentasi, persamaan dasar akuntansi, penjurnalan perusahaan jasa, konsep penyesuaian, siklus akuntansi, penjurnalan perusahaan dagang, jurnal khusus, siklus akuntansi, jurnal penutup, jurnal pembalik, serta overview perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang kedua, mampu menilai keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Yang keempat, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar, penyajian, dan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan konsep akuntansi dan kegunaan laporan keuangan. Yang kedua, dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dan yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi dan menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pengantar akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus yang dikerjakan di kelas maupun dalam bentuk tugas. Metode pembelajaran yang digunakan dapat berupa ceramah dan diskusi kelompok, serta penyelesaian studi kasus. Selain itu, saya juga memfasilitasi perkuliahan melalui WhatsApp group agar mahasiswa juga dapat berdiskusi perihal mata kuliah pengantar akuntansi secara lebih fleksibel. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah didapatkan dari kuis sebesar 10%, tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, serta ujian akhir semester sebesar 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi untuk mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran untuk salah satu materi yang telah saya laksanakan di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan RPS minggu lalu, ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis. Nah, sebelum memulai materi, saya mau memastikan dulu nih, gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, semangat? Semangat. Harus semangat ya. Anak akuntansi itu harus semangat karena kita mau ngitungin Oke, ya jadi alhamdulillah ya hari ini kita semuanya sehat, jadi kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti pembelajaran yaitu materi konsep persamaan akuntansi dalam transaksi bisnis. Oke, jadi capaian yang saya harapkan, yang kita harapkan sama-sama hari ini, kita akan mampu menjelaskan proses pencatatan transaksi bisnis. Yang kedua, kita mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi, ya. Yang ketiga, mampu mendefinisikan unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi jenis transaksi keuangan. Yang ke-8, mampu menjelaskan bagaimana menyiapkan laporan keuangan sederhana berdasarkan persamaan akuntansi. Oke, ya. Kemudian kita langsung nih, yang pertama, transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi, ya, yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Jadi kalau kita ada ngomongin transaksi, berarti ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang posisinya di awal misalnya 4.000, kan? Kemudian akan berubah entah jadi 5.000 atau jadi 3.000, bisa jadi tambah banyak, bisa jadi tambah sedikit. Itu karena adanya transaksi bisnis, ya. Jadi kalau ada peristiwa atau kondisi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa merubah kondisi keuangan. Nah, itu artinya sedang terjadi transaksi bisnis. Persamaan akuntansi, ya, persamaan dasar akuntansi yaitu adalah suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Jadi kalau kita ingat, sumber persamaan akuntansi artinya di situ terdiri dari sumber dan kekayaan yang kita miliki. Kekayaan kita itu bisa bersumber dari untuk mengetahui total kekayaan kita juga dapat mengetahui sumber kekayaan kita. Kayak mana itu maksudnya? Nah, ini dia. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Berarti dia adalah kekayaan yang kita miliki. Kan? Kemudian sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Nah, hutang adalah hak kreditur yang mencerminkan hutang perusahaan. Ya. Kemudian ekuitas adalah hak pemilik perusahaan. Jadi yang perlu kita ingat pada saat kita belajar akuntansi, belum ngomongin jurnal, kita baru ngomongin persamaan akuntansi. Ingat, aset sama dengan Kewajiban tambah modal. Kewajiban tambah modal atau hutang tambah ekuitas. Nah, kalau ada juga istilah liabilitas misalnya, liabilitas artinya hutang. Ya, itu semua adalah persamaan akuntansi. Untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, kita lihat di sisi aset. Apa aja yang masuk ke aset? Kas. Kemudian apa lagi? Piutang. Apa lagi? Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja, kan, untuk memperkuat ingatan kita. Tadi kita udah tahu teorinya bahwa aset sama dengan hutang tambah ekuitas atau hutang tambah modal, gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Bapak ini memang sangat bersejarah sekali, ya. Nah, ini kenal Bapak ini? Benar. Kenal. Siapa Bapak ini? Bapak yang persamaan. Bapak apa nih? Ya, Bapak ini adalah yang kita dapatkan di Word. Jadi itu memang ada gambarnya, ya. Kita catat-catat. Ya, rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Dejavu?
Ya, kemudian dia menyetorkan dana sebesar 25.000 ke rekening tersebut. Apa yang pertama kali kita masukkan ke dalam persamaan tadi? Kas dan modal. Kas bagian dari mana? Kas dari persamaan akuntansi masuk kemana? Aset. Nah, jadi ingat ya, bagian sebelum sama dengan setelah sama dengan nilainya harus sama. Karena di sini ada sama dengan nih, persamaan, namanya persamaan. Jadi aset sama dengan utang tambah ekuitas. Artinya nilai aset harus sama dengan jumlah utang ditambah dengan ekuitas. Nah, untuk transaksi yang pertama, di sini dikatakan aset itu pada kas bertambah $25.000 karena si Kris tadi membuka rekening bank untuk perusahaannya. Kemudian untuk ekuitas pemilik, ya, modal si Kris bertambah $25.000. Jadi sama ya antara nilai aset dengan nilai. Oke, kemudian selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Kalau udah ada kredit berarti ada yang timbul, yaitu muncul akun utang di sini. Ya, muncul akun utang yaitu senilai 1.350. Satu lagi apa yang bertambah? Perlengkapannya bertambah sebesar 1.350. Sehingga jumlahnya masih sama. Ya, ini tadi 5.000 ditambah 1.350, ditanamnya tetap 20.000, utang usaha muncul yang tadinya nggak ada jadi ada 1.350 dan modalnya tetap 25.000. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham. Nah, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya. Dia membukukan pendapatan sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Berarti apa yang sudah dia jual? Jasa. Dia jual jasa, ya. Dia berikan jasa kepada pelanggan, kemudian dia bukukan pendapatannya sebesar 7.500 dan dia sudah menerimanya secara tunai. Apa yang bertambah? Kasnya bertambah berapa? 7.500. Satu lagi apa? Pendapatan menambah apa? Pendapatan menambah apa? Ekuitas. Modal atau ekuitas. Oke. Nah, jadi kasnya bertambah 7.500, modalnya juga bertambah 7.500. Totalnya tetap sama ya. Kasnya jadi 12.500, untuk perlengkapan dapat 1.350, tanahnya 20.000, utangnya tetap 1.350, modalnya bertambah ya, karena kan ada bertambah pendapatan yaitu sebesar 32.500. Net Solution membayar kreditur sebesar 950 selama bulan tersebut. Kalau membayar kreditur artinya apa? Kurang. Satu lagi apa yang kurang? Kreditur apa? Siapa kreditur? Orang yang meminjamkan uang. Jadi kita pinjam uang ke orang, berarti kawan kita itu adalah kreditur kita, ya. Ada yang sudah punya kreditur di sini? Belum. Ada. Iya, kalau jawab kayak deh. Oke, ya. Jadi asetnya tinggal 7.900, ya, sudah berkurang kasnya karena sudah bayar utang. Utangnya juga berkurang 950. Jadi sisa utangnya adalah $400. Pada akhir bulan, harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 550. Jadi perlengkapannya senilai 800 sudah dia gunakan. Kalau perlengkapan, misalnya kayak kertas, pulpen, spidol, itu dia akan mengalami penyusutan ya. Kalau penyusutan itu berarti akan habis barangnya.
dia beli 1 rem, mereka pakai ke print. Nah, jadi di situ dikatakan pada akhir bulan yang tersisa 550. Ya. Jadi perlengkapan senilai 800 sudah dia gunakan. Nah, di transaksi sebelumnya berapa tadi jumlah perlengkapan yang dia beli? 1.350 ya perlengkapannya, ya kan? Nah, ternyata di akhir bulan yang tersisa itu adalah 550, ya, yang sudah habis adalah 800 dolar. Nah, gimana nih kita catat? Perlengkapan kurang bu, kasnya Perlengkapan berkurang berapa? Berkurang 400. 8 dolar. Satu lagi apa yang berkurang? Kas. Apa yang berkurang? Kasnya Kas? Kasnya berkurang? Kenapa berkurang modal? Karena ini kan berkaitan dengan apa? Beban yang sudah ya. Perlengkapan yang sisa itu adalah 550. Jadi perlengkapan senilai 800 yang sudah dia gunakan. Nah, untuk menunjukkan sisanya 550 tadi, kita harus mengurangi perlengkapan kita yang ada dikurangi dengan sisanya 550, maka kita bisa mendapatkan nilainya 800, kan? Ini kebetulan sudah dia tuliskan, sudah dia buat. Nah, kalau kita tidak temukan dari transaksinya tidak dikatakan di soalnya 800, berarti kita bisa cari juga kan? Nah, perlengkapan awalnya berapa, kita kurangi sisanya, maka kita bisa tahu ternyata perlengkapannya sudah berkurang sebesar 800 dolar. Jadi perlengkapan berkurang, terus satu lagi modal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya jelas. Nah, ini ada poin-poin ya, di mana penjelasan mengenai pengaruh transaksi pada persamaan transaksi. Kelihatan? Laporan keuangan sudah tahu ada laporan laba rugi, ekuitas, neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian, dari persamaan akuntansi tadi kita bisa turunkan dia ke dalam atau kita masukkan dia ke dalam laporan laba rugi. Pentingnya kita buat buku besar tadi untuk memudahkan kita mengetahui ya berapa total dari setiap akun ini. Total pendapatan jasa pada transaksi tadi itu adalah sebesar 7.500 dolar. Rumus atau cara mengetahui suatu perusahaan itu laba atau rugi adalah dengan pendapatan kurangi beban atau pendapatan kita bandingkan dengan beban. Atau ya kita kurangi boleh, kita bandingkan boleh. Mana yang lebih besar? Kalau lebih besar pendapatan artinya perusahaan mengalami laba. Kalau lebih besar beban, kemudian ya di sini beban operasionalnya itu totalnya adalah 4.450 sehingga perusahaan mengalami laba sebesar 3.050 dolar. Jadi pada saat kita nilai laba atau rugi tadi ya, nilai laba dari perusahaan ini, nilai labanya kita masukkan ke laporan ekuitas pemilik, yaitu sebesar 3.050 dolar. Bagaimana cara mengisinya? Ini dia laporan ekuitas atau laporan perubahan modal kris, ya kan? Ini kan tadi ceritanya perusahaannya baru aja mulai, baru buat. Jadi dia di situ di 1 Novembernya tidak ada, ya kan? Nah, dianggap ini adalah investasi pada 1 November sebesar 25.000 dolar, ya. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih bulan November sebesar 3.050, maka ya ini diambil dari yang 3.050 itu diambil dari laporan laba rugi yang ini, ya. Kemudian kita kurangi dengan penarikan pribadi sebesar 2.000 sehingga kita dapat hasilnya ya, kenaikan ekuitas pemiliknya adalah 26.050 dolar.
$50. Nah, angka yang tadi kita temukan tadi di laporan ekuitas, kita masukkan ke modal di neraca atau di laporan posisi keuangan. Ya. Jadi kita bisa tuliskan di situ ekuitas pemiliknya adalah sebesar $26.050. Nah, kita masuk dulu ke aset. Aset kasnya tadi adalah 5.900. Kemudian perlengkapannya 550. Untuk tanahnya tetap 20.000 sehingga total aset keseluruhan adalah $26.450. Sedangkan untuk kewajiban ya, itu utang usaha $400 ya. Kemudian ekuitas tadi yang kita ambil dari laporan beban ekuitas tadi 26.050 sehingga total kewajiban dan ekuitasnya sama ya dengan total aset ya, 26.450. Itu dari laporan ekuitas pemilik. Nah, ini untuk laporan arus kas ya. Nah, kas yang diterima dari pelanggan tadi 7.500 ya pada saat dia jual jasanya tadi. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran ke kreditur tadi 4.500 ke 4.600, maka arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 2.900. Nah, kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, dia tadi beli tanah. Ya, kita catat 20.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima pemilik pada saat memulai tadi adalah 25.000. Kemudian dikurangi dengan pergerakan kas oleh pemilik $2.000, maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah 53.000. Jadi arus kas bersihnya adalah arus kas dari aktivitas operasi, kemudian dikurangi dengan arus kas dari investasi, ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Totalnya adalah $5.900. Ya, sama ya, $5.900. Ini ada ilustrasi. Siti pada tanggal 1 Agustus 2020 mendirikan salon. Dan siapa yang mau coba maju? Ya. Ya. Transaksi pertama, dia menginvestasikan uangnya sebesar 500.000. Masukkan ke persamaan akuntansi ya. Buat dulu persamaannya aset sama dengan $500.000. Oke. Transaksi yang kedua, Siti membeli perlengkapan salon secara tunai $400.000. Oke. Iya, perlengkapan secara tunai $400.000. Buat aku nggak muat ya. Enggak buat ini bukan yang Kredit. Itu jurnal ya, itu sama akuntansi. ini ya. Coba buat di sini, buat apa nih? Perjuangan. Membeli perlengkapan, buat di sini. Pinjaman. Bukan aku. Aku kan ini masukkan dulu kasar modal 500.000. Ini
bawah. Gak usah lagi buat akunnya, udah ada nama akunnya. Kurang. Buat kurang ini ya, kurang. Selanjutnya tesnya sudah ada. Sampai modalnya. Ya, sejajar. Oke, kemudian membeli perlengkapan salon. Kemudian transaksi yang pertama tadi apa? Siti. Siti beli perlengkapan salon secara tunai 400. Berarti perlengkapannya bertambah? Bertambah. 400. Yang kurang kas. Kemudian berkurang apa? Kas. Secara tunai. Kas, Bu. Kas, ya. Jadi di sini ada muncul akun perlengkapan, yaitu 400.000. Di sini kasnya berkurang 400. Kemudian transaksi yang ketiga, mendapatkan pinjaman uang sebesar 800. Kalau mendapat pinjaman uang, masuk uang muka bertambah 800.000 kasnya. Terus satu lagi pertama adalah utang, ya. Tuh, 800.000 utang kita bertambah, kas kita juga bertambah 800.000. Nah, ini ada pospes, ya. Silahkan dilihat, coba diketik di kerjakan di Google Form yang saya kasih tesnya, silahkan dibuka. Saya share ke grup ya, ininya ya, di formnya. Ini prosesnya ya, waktu pengerjaannya 5 menit ya, soalnya itu soal choice ya. Untuk mengukur kembali bahwa kalian masih mengingat apa yang tadi kita diskusikan. Selanjutnya ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, tugas ini dibawa pulang ke rumah, kumpulkan minggu depan. Ya, ada beberapa pertanyaan, beberapa transaksi di sini dari A sampai I. Ya, yang saya minta adalah perhatikan soalnya. Buatlah persamaan akuntansi untuk transaksi tersebut dan buatlah laporan keuangan berdasarkan transaksi tersebut. Nah, ini sama kayak tadi ya. Sama kayak ini, Bu. Ya, nah ini dia. Arahannya adalah tugasnya diketik dengan dalam bentuk time New Roman, ya, time New Roman, font 12, spasi 1,5 berwarna hitam. Tugasnya disanggah di link ini. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya.